Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Rabu tanggal 1 April merupakan minggu pertama, hari pertama di mana kita ada di bulan April. Ya mungkin ada sedikit kesedihan karena sudah mau dekat-dekat Paskah kok kayaknya masih ada ibadah di rumah gitu ya. Kapan kita bisa ibadah di rumah Tuhan gitu. Nah, tapi saya harap ini semua tidak menghilangkan sukacita kita Bapak Ibu. Dan di malam hari ini kita seperti biasa akan ada dalam ibadah keluarga. Dan kita akan bersama-sama merenungi tentang tema pelayan dan kehormatan yang terambil dari Lukas 14 ayat 7 hingga sampai yang ke-11. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan bacaan Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita membukanya bersama-sama. Bila sudah menemukan Bapak Ibu, mari kita satukan hati pikiran, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur sampai di malam hari ini Tuhan menyertai kami. Bapa, kami rindu Engkau sapa kami dengan firman-Mu yang hidup, berkati hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan kami renungkan menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk kami tetap terus berpengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca Lukas 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah Tuhan. Hosiana. 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 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika ada pemimpin yang bernama Hitler. Dia terkenal dengan sadisnya, dengan kejamnya, dan semua orang takut dan tunduk kepada dia. Kalau ada yang berani menentang dia punya perintah, maka siap-siaplah orang itu akan menerima akibatnya. Bahkan sampai nyawa taruhannya. Suatu saat Bapak Ibu, Hitler ini membuat satu film yang mendokumentasikan tentang kehidupannya dan selama dia punya kepemimpinan. Dan pada saat itu film itu selesai dirilis dan akhirnya ditayangkan di suatu bioskop. Tiba-tiba kita melihat banyak sekali orang yang datang. Terlihat begitu antusias orang datang ke bioskop untuk melihat kisah hidup seorang pemimpin mereka yang bernama Hitler.
Dan ketika film ini akan dimulai, ada satu orang yang berinisiatif berdiri dan mengundang semua orang yang sedang menonton film itu untuk berdiri dan memberikan hormat kepada film itu. Nah, Hitler pada saat itu kebetulan dia ada di tengah-tengah warga yang sedang menonton bioskop. Tapi dia memakai baju yang sederhana dan memakai topi, sehingga tidak ada yang mengenali dia. Ketika semua orang berdiri dan memberikan hormat, hanya Hitler lah yang duduk. Dia terkesan bagaimana warganya sangat menghormati dia. Bagaimana warganya itu sangat taat kepada dia dan mencintai dia. Itu dalam hatinya. Dan ketika ada orang yang melihat Hitler masih duduk tanpa memberikan hormat, orang itu yang tidak mengenal Hitler, yang memakai topi dan baju biasa, dia menegur Hitler. Bapak, silakan berdiri. Kalau Bapak tidak berdiri sesuai dengan perintah orang tadi, maka kalau ada orang yang melihat, orang yang merupakan anak buah dari Hitler, melihat Bapak tidak berdiri, maka Bapak akan kena hukuman. Bapak tahu kan bagaimana hukuman yang diberikan Hitler bagi mereka yang tidak taat kepada perintahnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari hal ini kita melihat ternyata apa yang dikatakan Hitler dalam hatinya, dia sangat dihormati, dia sangat disanjung, dia sangat dihargai, itu hanya dalam dirinya sendiri. Tapi kenyataannya ketika semua orang berdiri memberikan hormat kepada dia, itu dilandaskan kepada ketakutan terhadap ganjaran ketika melawan perintah Hitler. Semua orang berdiri bukan karena dari hatinya, tapi mereka takut jangan sampai diri mereka terancam. Jadi kehormatan mereka kepada Hitler itu dilandaskan karena ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam hal ini, kita belajar lebih baik kita dihormati dengan segala usaha kita. Lebih baik kita dihormati karena kita rendah hati. Lebih baik kita dihormati karena kita berbuat sesuatu yang baik. Jangan pernah percaya diri, oh saya dihormati, saya disegani. Tapi ternyata kita mendengar di belakang, banyak orang yang menyanjung kita karena ada embel-embelnya. Banyak orang yang menyanjung kita karena mereka takut. Kita mungkin penguasa, mereka mungkin kelas bawah, mereka takut ditindas. Nah, dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu yang datang duduk dalam perjamuan, dalam suatu acara. Dia menyampaikan dalam suatu ayat yang ke-8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau malu berdiri dan pergi. Nah, Bapak Ibu, jangan takut kita dianggap sepele dengan orang lain. Jangan pernah takut untuk melepaskan reputasi diri kita. Sesuai dengan sabda Bina Umat, salah satu kesulitan kita adalah melepaskan reputasi diri kita. Reputasi yang mendatangkan penghormatan dan penghargaan menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Melalui perikop ini, Yesus seperti menantang para murid dan kita sekalian untuk berani melepaskan kehormatan sebagai sesuatu yang dikejar. Jadi, kita diajarkan untuk rendah hati. Rendah hati itu sama seperti kita mau berdiri bersama, duduk bersama, dan tidak melihat orang lain itu di bawah kita. Justru kita merasa bahwa kita adalah sesama manusia yang harus saling melengkapi. Dan inilah ajaran daripada Yesus kepada kita semua. Pelayan dan kehormatan. Kalau diri Anda dan diri saya mengatakan kita adalah pelayan Tuhan, maka pertanyaannya, sudahkah kita merendahkan hati kita untuk bisa melayani? Atau jangan-jangan
kita malah meninggikan diri kita, meninggikan kita punya status, meninggikan kita punya keahlian dan kepandaian untuk bisa menindas orang lain. Dan merasa saya paling penting, kalau tidak ada saya, tidak bisa berjalan semuanya. Tapi apakah itu benar? Itu pertanyaannya. Mari kita meresponi firman ini dengan suatu teladan hidup bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai pelayan yang rendah hati. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami istri saling mendukung, saling melengkapi. Dan anak-anak juga kita perlengkapi supaya mereka bisa menjadi generasi yang baik. Bukan berarti orang tua selalu benar, anak selalu salah. Tapi bersama-sama dalam hal ini kita saling demokrasi dalam berbicara, bertukar pikiran untuk membangun keluarga yang selalu damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah persekutuan ketika Tuhan akan memakai kita kembali untuk ada dalam lingkungan bersama orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyatukan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga kami, bahkan Tuhan masih memperhatikan kami. Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan syukur hati kami, melalui puji-pujian, bahkan juga doa, bahkan juga kami dalam memberikan persembahan. Sebagai suatu ungkapan syukur, Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, bila mana tadi kami telah membaca kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk kami menjadi pelayan Tuhan yang selalu rendah hati, yang dimana kami selalu dapat mementingkan orang lain, bahkan untuk bersama-sama menjamin kesejahteraan yang ada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam kehidupan ini bila mana kami seringkali lebih berpikir tentang apa yang kami anggap baik, kami lebih melaksanakan apa yang kami pandang kami mampu. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Engkau kuatkan iman kami, Engkau berkati kami, sehingga kami tetap terus ada sebagaimana kami bersama dengan Tuhan Yesus dalam menjalankan panggilan-Mu. Bapa yang sungguh baik, kami menyerahkan kehidupan keluarga besar kami, anak istri dan suami yang ada. Kiranya Tuhan Kau melingkupi kami, Engkau tutup bungkus kami sebagai keluarga Kristen untuk kami ada bersama-sama di dalam kebersamaan cinta kasih Tuhan. Mampukan kami untuk saling menghargai, mampukan kami untuk saling melengkapi, mampukan kami untuk saling memberikan motivasi dan teladan. Sehingga kami tetap terus menjadi keluarga Kristen yang selalu bersama dan mengandalkan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan dan pelayanan di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah kondisi virus yang ada. Kami harus ada di rumah untuk beribadah, tapi kiranya Tuhan, ini semua tidak mengurangkan sukacita kami. Kami tetap terus bersemangat, kami tetap terus mencintai Tuhan, dan iman kami semakin diperlengkapi, dan kami semakin menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa, berkati kami Tuhan, ketika kami juga ada dalam suatu kehidupan bersama. Kami sebagai warga negara, kami mendoakan negara kami Tuhan, berkati
para pemimpin kami, presiden, bahkan sampai kepada jajaran yang ada. Bahkan kiranya Tuhan Kau limpahkan sukacita dan hikmat ketika pemerintahan Indonesia secara khusus berhadapan dengan virus corona. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami untuk mengambil tindakan yang baik. Kami berdoa Tuhan, sehingga virus ini bisa diselesaikan dengan baik, bahkan kami bisa kembali beraktivitas dengan tidak lagi ada kecemasan, terjangkit dan sebagainya. Mampukan kami sebagai orang Kristen untuk saling mendoakan dan saling mendukung. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa untuk para gereja-gereja yang ada bersama dengan pendeta, bahkan juga dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersatu hati untuk mendoakan, bahkan mendukung kehidupan bersama iman kami Tuhan. Sehingga kami tetap terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, sekalipun dalam keterbatasan ruang dan gerak kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami minggu ini, berkati aktivitas kami, bahkan berkati tidur malam kami. Kiranya juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang doa semayang kami, dan kiranya juga Tuhan Engkau selalu membimbing dan menjaga kami di dalam kehidupan bersama. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menjaga keluarga Kristen yang ada sampai saat ini, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.